Gibran Rakabuming Raka, seorang anak muda yang sah terpilih lewat pemilu yang sah, lewat putusan MK yang sah, lewat kontestasi politik yang penuh drama tetapi tetap konstitusional. Dan justru karena sah, ia dijadikan sasaran dari kekecewaan, sasaran dari elit tua yang kecewa, sasaran dari kelompok yang merasa merekalah pemilik negeri ini, padahal negeri ini sudah berubah. Sudah tak bisa dikuasai oleh nostalgia pensiunan berbintang yang masih pikir mereka bisa atur politik sipil seperti atur barak tentara. Apa dasar mereka minta Gibran dicopot? Tidak ada. No. Nihil. Bukan karena Gibran melanggar hukum, bukan karena Gibran gagal kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan tuntutan para purnawirawan yang oleh netizen disebut purnawirawan linglung. Iya, saya yakin memang ada grand design ya yang cukup matang ya dan terorganisir dan ada aktor intelektualnya di balik aksi-aksi tersebut ya. Sebab menurut saya ya tidak mungkinlah intelijen negara tidak mengetahui adanya gerakan penggalangan tanda tangan ratusan purnawirawan itu untuk mendesak agar MPR mengganti Gibran ya. Pasti ketika ya intelijen negara membiarkan ya berarti ada aktor intelektual di belakangnya yang memang bukan orang sembarangan. Ini sih dugaan saya ya. Yang bikin ngakak adalah ya Gibran minta diganti, tapi yang gantikan adalah Abah Burkun gitu loh. Abah Burung Kuntul alias Abah tukang ngibul ya, Wan Ngibul. Aduh, Abang Gedabrus. Dasar purnawirawan linglung jadinya macam kayak gini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hadei! Keluarga Jokowi tak habis-habis diserang dari kanan kiri. Ayahnya masih panas masalah ijazah, kini muncul golongan purnawirawan linglung yang tidak dapat jatah jabatan dari Prabowo dan telah masuk golongan sakit hati. Mereka bilang, copot Gibran. Saya bilang, ini negara hukum, bukan grup WhatsApp pensiunan. Dengar baik-baik, ini bukan soal suka atau tidak suka, ini bukan soal senioritas. Ini soal konstitusi, hasil pemilu dan legitimasi politik yang sah. Tapi entah kenapa ada sekelompok purnawirawan yang mulai linglung membaca peta. Bukan karena tak mampu baca situasi, tapi karena tak dapat jatah. Dan ketika jatah itu tak datang, maka mulailah serangan-serangan kejam, ngelantur, dan menyedihkan. Mereka, para purnawirawan yang dulu dielu-elukan, kini malah tampil sebagai oposisi emosional. Bukan oposisi ide, tapi oposisi karena kecewa, karena tidak lagi masuk lingkaran. Karena tidak lagi dianggap relevan oleh rezim yang mereka harap-harap bisa menengok ke belakang. Sayangnya Prabowo melangkah ke depan. Dan itu menyakitkan bagi mereka yang hidup dari masa lalu. Gibran Rakabuming Raka, seorang anak muda yang sah terpilih lewat pemilu yang sah, lewat putusan MK yang sah, lewat kontestasi politik yang penuh drama tetapi tetap konstitusional. Dan justru karena sah, ia dijadikan sasaran dari kekecewaan, sasaran dari elit tua yang kecewa, sasaran dari kelompok yang merasa merekalah pemilik negeri ini, padahal negeri ini sudah berubah. Sudah tak bisa dikuasai oleh nostalgia pensiunan berbintang yang masih pikir mereka bisa atur politik sipil seperti atur barak tentara. Apa dasar mereka minta Gibran dicopot? Tidak ada. No. Nihil. Bukan karena Gibran melanggar hukum, bukan karena Gibran gagal kerja, tapi karena, ya itu tadi, tidak sesuai ekspektasi mereka. Dan yang lebih lucu, mereka menamakan ini sebagai penyelamatan konstitusi. Konstitusi mana yang mereka maksud? Yang mereka langgar sendiri dengan menyerukan pencopotan tanpa dasar hukum? Atau konstitusi yang mereka hanya gunakan kalau sesuai kepentingan mereka? Coba kita jujur sebentar.
Kalau Gibran bukan anak Jokowi, kalau Gibran tidak dipasangkan dengan Prabowo, apakah mereka akan ribut seperti ini? Jawabannya tidak. Karena ini bukan soal konstitusi. Ini soal politik balas dendam. Ini soal sakit hati karena tak dilibatkan. Karena sudah pensiun, tapi masih ingin dilayani. Jangan lagi muter-muter soal legitimasi. 58% suara rakyat Indonesia sudah bicara. Mahkamah Konstitusi sudah bicara, KPU sudah bicara, Presiden dan Wakil Presiden sudah dilantik. Kalau Anda tidak suka, silakan kritik. Tapi jangan suruh copot. Karena itu bukan hak Anda, itu bukan wewenang Anda. Dan kalau Anda ngotot, Anda bukan sedang menyelamatkan demokrasi, Anda sedang menggembosi negara hukum. Yang tidak terima, tolong belajar menghargai pilihan rakyat. Yang merasa dirinya lebih layak, silakan maju di 2029. Tapi hari ini, stop menjadikan nama besar dan jasa masa lalu sebagai alat tawar menekan pemerintahan yang sedang berjalan. Negara ini tidak bisa dipimpin oleh bayang-bayang masa lalu. Dan tidak boleh disandera oleh kelompok pensiunan yang tak bisa move on. Presiden Prabowo sudah bicara. Ia tidak goyah, tidak ragu. Dan tidak akan mencampakkan Gibran hanya karena sekelompok orang tua mulai gaduh. Karena Prabowo tahu, Gibran bukan hanya simbol regenerasi. Gibran adalah representasi kemenangan. Representasi Jokowi. Representasi rakyat yang ingin kesinambungan. Dan yang paling penting, Prabowo tidak akan mengkhianati fakta politik. Karena kalau Prabowo tunduk pada tekanan kelompok ini, maka habislah kredibilitasnya. Maka hilanglah arah mandat rakyat yang sudah susah payah diperjuangkan. Jadi kita mau bicara apa lagi? Gibran itu sah, Gibran itu legitim. Yang tidak legitim adalah tekanan dari kelompok yang tidak dapat jatah. Jangan sampai negeri ini dikuasai oleh mereka yang tersingkir, tapi tidak rela kalah. Dan jangan sampai politik Indonesia ditentukan oleh rasa sakit hati, bukan oleh akal sehat dan konstitusi. Ini yang paling sering kita dengar, Gibran disebut anak haram konstitusi. Kalimat ini diulang seperti mantra, tapi makin diulang, makin terlihat kalau yang bicara sebenarnya tak paham konstitusi, tak paham politik, dan cuma paham marah. Pertanyaannya sederhana, apa definisi anak haram konstitusi? Kalau dasar pencalonan Gibran melalui mekanisme yang diakui hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi, MK, maka apakah kita akan menuduh seluruh sistem hukum Indonesia juga haram? Kalau begitu logikanya, seluruh anggota MK, seluruh keputusan KPU, bahkan seluruh pemilih yang mencoblos Prabowo Gibran juga harus dianggap haram? Ini bukan kritik konstitusional. Ini pelecehan terhadap demokrasi. Dan yang menyedihkan, pelecehan itu datang dari mereka yang dulu bersumpah menjaga negara dan konstitusinya. Ironis, sangat ironis. Begitu juga narasi, Gibran terlalu muda. Tunggu sebentar, sejak kapan muda jadi dosa dalam politik? Winston Churchill pernah bilang, "The youth of a nation are the trustees of posterity." Dan memang itulah yang terjadi. Gibran dipilih karena dia muda, karena dia berbeda, karena dia mewakili generasi baru. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia bisa belajar. Bisa bertumbuh, tapi yang tidak bisa bertumbuh justru mereka yang sibuk mencaci. Yang merasa satu-satunya yang layak jadi pemimpin hanyalah mereka yang dulu berjasa. Padahal jasa masa lalu tidak otomatis menjamin arah masa depan. Jadi tolong hentikan narasi tua yang alergi pada regenerasi. Karena kalau semua harus tunggu tua dulu baru bisa memimpin, maka bangsa ini tidak akan pernah maju. Yang ada cuma orang-orang tua yang tak mau pensiun, tak rela dilupakan, dan masih ingin dikawal ajudan padahal sudah tinggal di rumah. Narasi lainnya, Gibran ini cuma boneka diangkat oleh Jokowi. Pertanyaan baliknya, lalu siapa yang tidak diangkat oleh elit dalam sejarah politik Indonesia? Dulu banyak tokoh juga naik, bukan karena murni suara akar rumput, tapi karena kalkulasi elit politik. Itu realitas, bukan dosa. Jokowi pun dulu dipromosikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bukan murni muncul dari tanah. Jadi jangan pura-pura kaget kalau elit memainkan peran. Yang membedakan adalah, apakah dia kemudian membuktikan diri? Dan hari ini Gibran mulai membuktikan. Dia tidak lari, tidak mundur, tidak ciut. Justru yang ciut adalah kelompok purnawirawan yang tak kuat menanggung fakta bahwa skenario mereka gagal total. Mari kita bicara terbuka. Banyak dari purnawirawan yang bersuara keras hari ini bukan karena peduli pada bangsa, tapi karena mereka tidak mendapatkan tempat.
tidak mendapatkan posisi, tidak dilibatkan. Dan begitu mereka tersingkir, mereka mulai memainkan narasi. Narasi menyelamatkan negara. Narasi membela konstitusi. Padahal yang mereka bela sebenarnya cuma satu, ego mereka. Karena itu kita harus tegas. Ini bukan kritik. Ini dendam. Ini bukan koreksi sistemik. Ini nyinyir politik. Mereka seperti orang yang tidak diajak ke pesta, lalu mulai bilang pestanya tidak etis, makanannya tidak enak, acaranya salah. Padahal dulu mereka adalah bagian dari pengatur pesta itu sendiri. Dan justru karena itulah Gibran harus dibiarkan bekerja, dibiarkan belajar, dibiarkan membuktikan. Karena jika anak muda yang sah dipilih, lalu dihambat hanya karena ia muda dan punya ayah bernama Jokowi, maka siapapun anak muda di luar sana akan takut masuk politik. Dan yang akan tersisa hanyalah para tokoh tua, purnawirawan, elit pensiun, dan politisi busuk yang hanya hidup dari masa lalu dan jabatan kosong. Jangan sentuh Gibran hanya karena dia bukan bagian dari masa lalu Anda. Biarkan ia menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Siapa sebenarnya para pengganggu itu? Mereka bukan penjaga konstitusi. Mereka adalah penjaga kepentingan lama yang tertinggal. Kita harus bicara lebih spesifik. Siapa sebenarnya mereka yang hari ini berteriak paling lantang soal Gibran? Sebagian besar berasal dari kalangan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Tapi bukan semua, ya. Kita harus adil. Ada purnawirawan yang bijak, yang diam, yang tahu tempat dan tahu diri. Tapi kelompok yang hari ini ribut, keras, menyebar narasi sesat, biasanya punya satu kesamaan. Tidak dapat jatah, tidak dilibatkan, tidak ditawari posisi. Mereka ini dulunya bagian dari lingkaran kekuasaan. Pernah merasakan dekat dengan pusat kontrol. Tapi ketika Prabowo menang dan formasi kekuasaan disusun tanpa mereka, barulah muncul keributan ini. Jadi ini bukan krisis konstitusi, ini krisis relevansi. Mereka panik karena ternyata negara bisa jalan tanpa mereka. Kita pun harus bertanya, di mana suara mereka saat Jokowi dihina tiap hari oleh lawan politik? Kemana suara mereka saat TNI dan Polri dilecehkan di jalan-jalan oleh kelompok anarko? Kenapa mereka baru muncul setelah Pilpres selesai dan Gibran menang? Jawabannya cuma satu. Karena ini bukan soal negara, ini soal akses. Akses pada kekuasaan, akses pada fasilitas, akses pada jabatan yang dulu biasa mereka nikmati. Begitu akses itu hilang, mulai muncul drama. Mulai bicara soal moral, soal etika, soal konstitusi. Padahal, kalau mereka benar-benar peduli etika, mereka tidak akan mengusulkan Gibran dicopot setelah dipilih sah oleh 96 juta suara. Itu namanya meludahi suara rakyat. Itu namanya menyarankan kudeta sipil yang dibungkus konstitusi. Dan maaf, kalau itu dilakukan oleh orang-orang berseragam tua, itu bukan kehormatan. Itu pelecehan terhadap seragam itu sendiri. Gibran bukan dewa, bukan pahlawan, bukan malaikat. Dia punya kelemahan, punya kekurangan, masih belajar. Itu fakta. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, ia dipilih secara sah. Dan kalau Anda tidak terima, silakan protes. Tapi jangan minta dia dicopot. Karena kalau itu logikanya, maka demokrasi bukan lagi dipimpin oleh rakyat, tapi oleh orang-orang yang tidak terpilih, tidak ditunjuk, tidak dipilih siapa-siapa, tapi merasa paling pantas. Gibran tidak sempurna, tapi ia tidak sedang menipu siapapun. Yang menipu justru mereka yang menjual moral, tapi sebenarnya cuma menjual nostalgia kekuasaan. Pak Prabowo, bila suara ini sampai ke Anda, jangan goyah, jangan dikendalikan oleh suara dari masa lalu. Kemenangan Bapak adalah kemenangan untuk masa depan. Dan masa depan itu sedang dibentuk dengan segala tarik-menarik yang ada. Tapi yang pasti, Gibran adalah pilihan Anda. Dan pemimpin sejati tidak membuang anak panah yang sudah dilepaskan hanya karena ada suara gaduh dari belakang. Gibran bukan ban serep. Ia adalah bagian dari keputusan sejarah. Dan sejarah tak bisa dihapus hanya karena seseorang tidak dapat posisi yang diinginkan. Mereka bukan pembela konstitusi. Mereka bukan penyelamat negara. Mereka adalah elit tua yang sedang panik kehilangan panggung. Dan mereka berteriak karena mereka tahu masa mereka sudah habis. Gibran tidak sempurna, tapi ia sah. Dan karena ia sah, maka ia harus dijaga, bukan diganggu. Ia harus dikritik, tapi bukan dijatuhkan. Ia harus diawasi, bukan dikudeta.
Kalau narasi ini masuk akal bagi Anda, maka tugas kita semua adalah satu. Jagalah demokrasi. Bukan jagalah gengsi. Kita harus mulai menyebut mereka dengan jelas. Golongan sakit hati. Ya, ini bukan fitnah. Ini fakta. Buktinya jelas. Mereka baru muncul setelah nama-nama kabinet tidak memuat nama mereka. Mereka baru bicara tentang pelanggaran konstitusi setelah mereka tidak dapat posisi. Coba tanya balik ke mereka. Kalau waktu itu Gibran kalah, apakah mereka akan ribut seperti ini? Jawabannya, tidak. Mereka akan tepuk tangan, pura-pura bijak, lalu bilang rakyat sudah menentukan. Tapi karena mereka kalah dan tidak ikut dihitung, barulah keluar narasi seolah-olah ini krisis moral nasional. Padahal ini cuma krisis personal. Krisis identitas elit lama yang kaget melihat generasi baru naik ke atas tanpa perlu izin dari mereka. Dan yang lebih menyakitkan buat mereka, generasi baru ini tidak tunduk, tidak hormat secara buta, tidak ikut budaya senioritas kaku yang selama ini mereka jadikan alat kontrol. Ada yang bilang Gibran itu cuma menang karena anak Jokowi. Baik, mari kita jawab pelan-pelan. Kalau memang cuma karena anak presiden, kenapa ribuan anak pejabat lain tidak ada yang bisa menembus arena politik nasional? Kenapa tidak ada anak menteri, anak jenderal, anak konglomerat yang bisa duduk di kursi wakil presiden? Gibran bukan sekadar anak Jokowi. Gibran adalah simbol zaman yang berubah. Simbol bahwa anak muda bisa masuk sistem, mengalahkan nama-nama lama, dan menang dalam kompetisi keras yang bernama Pilpres. Jadi kalau Anda tidak suka Gibran, itu boleh. Tapi jangan tutupi ketidaksukaan Anda dengan kedok hukum dan moral. Jangan gunakan narasi suci konstitusi untuk menyembunyikan ambisi pribadi yang gagal terakomodasi. Rakyat Indonesia harus waspada. Saat ini sedang ada narasi adu domba yang sangat halus, seolah-olah ada krisis negara, padahal yang krisis itu cuma kelompok elit yang tidak lagi diundang ke meja kekuasaan. Ini klasik, setiap kali ada pemimpin baru, selalu ada tokoh tua yang merasa terbuang, lalu mencoba menciptakan keresahan agar diajak masuk kembali. Mereka memakai seragam tua, bintang di pundak, dan gaya pidato tegas untuk menciptakan ilusi seolah-olah negara ini sedang darurat. Padahal tidak, negara ini baik-baik saja. Yang darurat itu kehilangan akses. Yang panik itu yang tidak dapat jatah. Dan Gibran, ia jadi sasaran empuk karena masih muda, belum punya banyak pengalaman, dan mudah dijadikan target. Tapi publik jangan bodoh. Kalau hari ini Gibran yang ditumbalkan, maka besok siapa lagi? Siapapun yang tidak cocok dengan selera elit lama akan ditolak, akan digoyang, akan dicari-cari salahnya. Itu bukan demokrasi. Itu mafia politik. Sekarang saatnya kita bersuara tegas. Gibran adalah wakil presiden terpilih, sah secara konstitusi. Kritik boleh, evaluasi wajib. Tapi minta dicopot, itu ngawur dan menyesatkan. Jangan jadikan seragam dan usia tua sebagai senjata moral. Kalau memang ingin dihormati, bersikaplah seperti negarawan. Bukan seperti calon menteri yang gagal. Dan terakhir, Pak Prabowo tetaplah tegak berdiri. Jangan tunduk pada nostalgia kekuasaan yang gagal move on. Buktikan bahwa Bapak pemimpin sejati, bukan sekadar pewaris kebiasaan lama. Dan kepada rakyat Indonesia, mari jaga akal sehat. Karena jika demokrasi diganggu oleh mereka yang tidak rela kalah, maka yang akan kalah bukan cuma Gibran. Yang kalah adalah kita semua. Mari kita buka kembali sejarah politik Indonesia. Setiap kali ada perubahan besar, setiap kali ada wajah baru ditampuk kekuasaan, selalu saja muncul segelintir tokoh lama yang merasa tak rela. Zaman Soekarno ke Soeharto, ada yang sakit hati. Zaman Soeharto ke reformasi, lebih banyak lagi yang terdepak. Zaman SBY ke Jokowi, elit lama mencoba masuk lewat jalur kompromi. Sekarang, saat Prabowo Gibran naik ke panggung, giliran mereka yang tidak kebagian ikut bersuara nyaring. Bukan karena cinta konstitusi, tapi karena mereka tidak diajak. Cinta kekuasaan lebih kuat daripada cinta bangsa. Itu faktanya. Dan sayangnya, mereka memakai bahasa hukum, moralitas, bahkan nasionalisme. Seolah-olah mereka juru selamat bangsa. Padahal mereka hanya sedang membela ego. Ego mereka sendiri. Mari kita perjelas satu hal. Gibran tidak pernah menyingkirkan siapapun. Gibran tidak pernah meminta orang lain untuk tersingkir. Gibran hanya maju, ikut kontestasi, menang, dan sekarang menjabat. Apa salahnya? Apa kriminalnya? Apa pelanggaran beratnya? Apakah karena dia anak muda?
Apakah karena dia anak presiden? Apakah karena dia lebih cepat melaju dibanding senior-senior yang dulu merasa paling pantas? Kalau begitu, yang bermasalah bukan Gibran. Yang bermasalah adalah sistem pikir mereka yang sudah usang, tapi masih mau mendikte arah bangsa. Sudah waktunya kita bilang, negara ini bukan milik generasi 70-an ke atas saja. Ini rumah besar, yang juga dimiliki oleh generasi 80-an, 90-an, bahkan generasi 2000-an. Kalau ada yang tidak terima, itu bukan masalah hukum. Itu masalah batin yang belum sembuh. Dan jangan sekali-sekali menjadikan negara ini sebagai tempat terapi kekecewaan. Biar saya katakan seterang-terangnya, serangan terhadap Gibran bukan sekadar serangan personal. Itu adalah sinyal buruk bagi anak-anak muda Indonesia yang ingin masuk politik. Sinyalnya seperti ini, kalau kamu muda, jangan berani-berani. Kalau kamu belum tua dan belum punya pangkat, minggir saja. Karena sistem ini cuma untuk mereka yang sudah kenyang pangkat dan usia. Apa ini adil? Apa ini demokrasi? Kita tidak sedang membela Gibran karena dia Gibran. Kita membela hak generasi baru untuk masuk sistem tanpa harus menunggu restu generasi lama. Kalau hari ini Gibran dilumpuhkan, besok anak muda lain akan ragu untuk tampil. Dan akhirnya politik kita hanya jadi panggung daur ulang. Yang tua-tua tampil lagi dengan ide lama, pola lama, dan konflik lama. Sekarang kita bicara soal Prabowo. Banyak yang berharap Prabowo akan berubah haluan. Banyak yang bisik-bisik, Pak Prabowo tinggalkan Gibran. Itu anak kecil, cuma beban. Tapi untungnya Prabowo tidak sebodoh itu. Prabowo tahu bahwa ia dan Gibran menang karena satu paket. Meninggalkan Gibran berarti mengkhianati kepercayaan publik. Dan satu hal yang harus kita ingat, Prabowo bukan tipe pemimpin yang mudah ditekan oleh nostalgia. Dia bukan tipe yang akan membuang rekan hanya karena desakan segelintir purnawirawan linglung. Mereka boleh punya bintang di pundak, tapi Prabowo punya mandat dari rakyat. Dan mandat itu lebih tinggi dari rasa kecewa segelintir elit. Hari ini narasi bangsa kita sedang diuji. Apakah kita akan kembali ke era senioritas buta atau maju ke era meritokrasi dan keberanian generasi baru? Kita sedang menyaksikan pertarungan besar antara generasi yang ingin mempertahankan kuasa lama dan generasi yang ingin membuktikan bahwa mereka juga mampu. Maka hari ini kita harus bersuara. Cukup sudah intimidasi terhadap Gibran. Cukup sudah tekanan dari kelompok gagal naik perahu. Cukup sudah sandiwara moral yang dibungkus kecewa pribadi. Karena bangsa ini tidak bisa terus digerakkan oleh rasa sakit hati. Bangsa ini harus dipimpin oleh harapan, oleh akal sehat, oleh keberanian melangkah ke masa depan. Dan Gibran, suka atau tidak suka, adalah simbol dari itu semua. Jangan salah paham, kami sangat menghargai pengalaman. Kami hormat pada sejarah, tapi mohon maaf, pengalaman tanpa relevansi hanya akan jadi cerita basi yang mengganggu proses belajar generasi baru. Kalau kalian ingin membimbing, bimbinglah dengan kebesaran hati, bukan dengan dendam karena tak dapat kursi. Kalau kalian ingin berkontribusi, kontribusilah dalam bentuk teladan, bukan bisikan-bisikan destruktif yang merusak tatanan. Dan jika kalian tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang anak muda hari ini menjadi wakil presiden, maka mungkin masalahnya bukan pada Gibran. Mungkin masalahnya ada di cermin, tapi kalian sudah terlalu lama enggan bercermin. Sekian. Dan untuk para purnawirawan yang masih ingin ribut, silakan lanjut, asal jangan lupa minum obat. Karena kadang yang kalian butuhkan bukan jabatan, tapi istirahat. Ya, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan ya, bersama video yang cukup panjang sekali, kurang lebih 21-an menit ya. Ya, satu video tapi cukup panjang, tetapi isinya daging semua, makanya saya juga menyaksikannya dengan penuh hikmat ya. Penuh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Dan kita bisa menyimpulkan lah dari konten yang barusan kita saksikan gitu ya, bahwa terlihat sekali ya konten kreator yang membuat video barusan, yang membuat konten barusan itu sangat jengkel ya dengan tingkah para purnawirawan yang telah membuat petisi berisi 8 butir yang salah satu isinya adalah meminta MPR agar mengganti Gibran ya. Yang bikin kaget adalah salah satu diantaranya ada mantan wakil presiden Orde Baru ya. Apakah ini orang sudah pikun ya?
Ya, mungkin para kelompok perusak negeri ini sudah kehabisan akal untuk menjatuhkan Jokowi dengan berbagai cara, termasuk isu ijazah palsu yang sudah bergulir berulang-ulang ya, bahkan sekarang itu di-recycle kembali, didaur ulang kembali ya. Dan nyatanya nggak ada yang berhasil ya, jadi mungkin mereka saat ini mengalihkan bidikannya bukan lagi ke Jokowi tapi ke Gibran ya. Mungkin mereka berharap ya kalau Jokowi nggak mempan ya siapa tahu anaknya mempan gitu kan. Emang kurang ajar, kurang ajar. Dan yang dimanfaatkan adalah orang-orang dengan usia renta. Ini adalah sebuah pola teman-teman ya yang selama ini memang sering kita lihat ya, yaitu kelompok Abah Wan Ngibul ya, yang selalu memanfaatkan orang-orang lanjut usia. Ya kita sebut aja Mak Tarwiyah ya kan. Kemudian kemarin ketika menggeruduk rumah Pak Jokowi ya kan, orang-orang yang masih muda seperti Roy Panci ya, kemudian Dokter Mangkrak, kemudian siapa lagi itu, nggak ada yang berani datang. Yang datang siapa? Ya manusia-manusia pikun ya. Jadi manusia-manusia pikun itu dieksploitasi oleh kelompok atau golongan orang-orang yang mengklaim dirinya adalah panitia surga gitu. Emang kurang ajar ya, kurang ajar kelompok mereka ini. Suka memperalat orang-orang dengan usia yang sudah sangat renta. Kan kasihan ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.